Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js komponen, dan ya masih di playlist React Table, di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan pagination pada reusable table komponen yang telah dibuat di pembahasan sebelumnya. Oke, di pembahasan seputar pagination, saya telah membahas bagaimana cara untuk membuat pagination ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara untuk, membuat komponen pagination-nya, tapi lebih ke arah langsung implementasikan pagination ke dalam table. Nah, untuk mengikuti tutorial ini langsung aja, di sini saya memiliki repository React Pagination ya, untuk Anda yang ingin source code-nya, Anda bisa pergi ke React Pagination, oke. Kemudian di sini saya akan pergi ke SRC, kemudian saya akan pergi ke komponen, kemudian di sini ada pagination, saya akan copy aja yang bagian dalam pagination ini. Jadi di sini saya pergi ke Visual Studio Code. Di komponen di sini saya akan buat sebuah folder baru namanya adalah pagination. Oke. Sama seperti yang ini ada pagination, kemudian ada pagination.csx ya. Nah, ini bisa di copy aja. Copy. Kemudian di VS Code tinggal buat aja di sini misalnya new file pagination.csx. Setelah itu tinggal paste di dalamnya. Form dokumen. Jika sudah, sekarang tinggal kembali lagi ke pagination, kemudian hooks-nya dibuka hooks-nya, kemudian copy hooks-nya, kemudian kembali dan buat di sini sebuah folder baru namanya hook, kemudian buat use pagination.csx. Setelah itu paste. Sorry, .cs ya, karena dia bukan csx tapi js. Jika sudah, sekarang pada bagian pagination tinggal kita tambahkan indeks saja ya, supaya tinggal di export. Csx, export bintang from pagination. Kemudian kita ekspor juga bintang from.pagination.csx. Pagination, sorry. Hooks, use pagination. Walaupun ini bukan JSX ya. Tapi ya udahlah. Import aja di index.csx. Nah, sekarang kita telah memiliki pagination, oke? Langkah selanjutnya kita tinggal implementasikan di table kita. Jadi di sini saya akan kembali dan pergi ke table. Di table yang table.csx. Kemudian di sini saya akan buat sebuah model, misalnya konstanta pagination model sama dengan use pagination. Jika tidak ada, bisa import manual, import dari from pagination. Kemudian di sini harusnya ada pagination dan ada use pagination. Dan di sini kita tinggal pakai aja use pagination. Kemudian di sini per page kita buat defaultnya 10 dan size-nya biarkan defaultnya 5. Atau karena per page sudah default 10, kita hapus saja yang ini. Langkah selanjutnya kita tinggal panggil pagination-nya di bagian sini untuk to do pagination-nya. Oke, jadi kita tinggal pakai pagination. Terus kita tinggal pakai model sama dengan pagination model. Setelah itu tinggal di save. Dan harusnya sekarang kita telah memiliki pagination seperti ini. Oke. Cuman ini masih terlalu rapat ya. Masih terlalu rapat. Jadi kita bisa coba pergi ke app.csx dan kita coba lihat di bagian sini. Ini harusnya udah PY ya. Mungkin kita bisa pakai MY aja, sorry, PY. Mungkin di sini kita bisa pakai MY aja kali ya. MY5. Oke. Jadi masih rapat ke bawah dia. Oke. Kita mungkin coba PY. Nah, oke, kita pakai PY5. Ini mungkin PX saja 5. Dan harusnya dari atas sudah seperti ini, oke. Nah, ini Anda bisa lihat bahwa tabelnya ini bagian footernya terlalu rapat. Jadi kita bisa kembali ke table dan kita coba tambahkan di table footernya ini. Mungkin kita bisa tambahkan misalnya PY5 atau P-nya 3 ya. Sorry, P3, defaultnya 3 dan yep, seperti ini. Oke, langkah saya jika Anda ingin membuat ini rapat ke sini, rapat ke bagian kanan, mungkin Anda bisa pakai flex, kemudian justify and.
dan dia akan rapat ke sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini karena total record-nya masih tidak ada ya. Harusnya total record-nya masih nggak ada. Nah, ini karena kita pakai resolve client, jadi mungkin di sini kita bisa, jadi pada bagian sini kita bisa tambahkan dari model.record ini ya. Jadi kita bisa pakai misalnya di sini ada pagination, pagination dot set total record itu sama dengan model.records dot length. Jadi kita punya model.record dot length. Jadi ketika reload, oke, Anda bisa lihat ada dua di sini ya. Nah, oke. Dia di sini ada 19 data dan ada dua. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa pakai untuk yang use effect ini kita pakai di sini adalah pagination model atau mungkin kita bisa buat namanya jadi pagination aja kali ya. Oke, bisa pagination dot page. Jadi ketika page-nya berubah, dia akan masuk ke sini untuk nge-set. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal implement pagination di bagian record-nya ini. Oke, jadi pada bagian sini kita bisa set sini set pagination. Oh, sorry. Ini harusnya nggak dari record ya. Karena di sini ada search record. Jadi mungkin kita bisa pakai dari yang search record ini sih. Oke, misalnya contoh seperti ini. Setelah search kita dapatin recordnya. Jadi records.length. Jadi kalau misalnya kita search misalnya Dimas, harusnya dia jadi totalnya satu ya. Karena dia nggak mungkin pakai yang record ini. Oke, jadi kita pakai dari yang record yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal implementasikan pagination setelah di sorting. Jadi sini kita bisa pakai set pagination, sorry. Implement. Oke, sorry, just pagination aja kali ya. Setelah itu kita tinggal pakai misalnya contoh di sini kita console.log records. Oke. Jadi ketika kita reload, kita dapatin recordnya 0. Oh ya, sorry. Ini karena di app ini kita pakai delay ya. Kita hilangkan delaynya aja dulu. Jadi biar nggak ada delay ya. Anda bisa lihat tadi langsung. Kemudian di sini kita bisa implement misalnya record sama dengan misalnya contoh records.slice misalnya 1, misalnya 10. Kita reload. Oke, dan di sini Anda bisa lihat kita telah mendapatkan, sorry, ini harusnya 0 ya. Oke, jadi 0 sampai 10, jadi kita dapatkan 10 record seperti ini. Nah, sekarang ini adalah pagination-nya. Kita tinggal set star pagination-nya, bisa konstanta star itu sama dengan state dot page min 1. Oke, min 1 jadi 0 dikali state dot per page. Oke, jadi kalau di sini kita pakai start di sini, nah kita reload, ini harusnya startnya dimulai dari 0 ya. Oke, jadi ketika kita next, coba kita console.log start, kemudian kita reload, kemudian kita coba. Oke, kenapa startnya jadi none? Ini harusnya pagination, sorry, pagination dot per page. Oke, startnya 0. Ketika kita next harusnya startnya itu 11. Oh, 10 ya. Oh ya benar 10. Oke. 10. Kemudian n-nya ini kita ingin agar dia dari start kali per page. Ya, di sini kita pakai konstanta. N itu sama dengan start di plus pagination dot per page.
Jadi harusnya n-nya di sini adalah reload. Anda bisa lihat 10, kemudian ketika next harusnya dia jadi seperti ini. Oke, jadi 9. Cuma untuk bagian nomornya ini kita tidak ingin dia 1 sampai 9, tetapi 11 sampai 19 ya. Ini konsolnya kita bisa hapus saja. Oke, jadi kita bisa ke bawah dan kita lihat pada bagian yang nomornya ya. Bagian nomor, di bagian nomornya itu ada di sini. Mana dia? Where's you are? Yang ini I+1. Kita tidak dengan I+1. Tapi di sini kita pakai misalnya sama seperti yang pagination tadi ya. Jadi kita pakai di sini adalah pagination.page -1 dikali pagination.perpage. Terus setelah itu kita plus I+1. Jadi ketika kita save, oh sorry, ini harusnya kita pakai tutup kurung. Jadi dia kurang dulu baru dikali. Dan here we go. 1 sampai 10 ketika kita next. Kita bisa lihat 11 sampai 20 Anda bisa lihat. Oke. Nah, seperti ini. Saya kembali dan yep. Kemudian next. Oke. Oke, ya pagination akhirnya telah berfungsi dengan baik. Oke, ya mungkin seperti itu sih ya. Untuk tutorial kali ini yaitu bagaimana cara untuk menambahkan pagination pada table. Dan sama seperti biasa, sebelum mengakhiri tutorial ini saya akan commit ke GitHub. Jadi Anda dapat mengambilnya di GitHub. Commit.m, kemudian ada message-nya. Itu 10, kalau nggak salah 10 tadi ya. 10, terus paste. Oke, menambahkan pagination pada table. Setelah itu tinggal git, push. Dan yap, telah masuk ke branch-nya. Jadi ketika kita ke GitHub, kemudian saya akan pergi ke repository. Saya repository, kemudian ke React Table. Anda bisa lihat ada update now, kemudian ke commit. Anda bisa ambil yang bagian ini 10 yaitu menambahkan pagination pada table. Ini untuk final code-nya Anda bisa browse, kemudian tinggal code dan download zip. Oke, mungkin seperti itu ya bagaimana cara untuk menambahkan pagination pada table atau pada reusable table component yang telah dibuat di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Karena di sini saya telah membahas dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya, yaitu kita akan coba untuk menambahkan fitur table server side. Karena di pembahasan sebelumnya kita masih menggunakan client side, jadi pada pembahasan selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan fitur server side. Oke, mungkin seperti itu. Sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.